Ya, coba. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Alhamdulillah. Pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai keterampilan klinis yang ke-7 ya. CSL 7 dengan tema Breaking Bad News ya. Nah, dalam menjalankan profesi kita sebagai dokter, terkadang kita diharuskan untuk menyampaikan beberapa informasi kepada pasien. Dan informasi itu tidak selalu sesuai dengan keinginan pasien. Ya. Kadang informasi yang kita sampaikan itu tidak diharapkan pasien, jadi berbeda dengan harapan. Nah, ini yang mungkin kita perlu berlatih ya. Karena seorang dokter selain dia itu berusaha untuk mengobati pasien, dia juga harus bisa pandai dalam menyampaikan hal-hal yang penting ya. Nah, seperti ini. Kadang-kadang medis itu tidak bisa tidak bisa menghandle semuanya. Ya, jadi memang kita sebagai manusia hanya berusaha saja. Yang menyembuhkan itu Allah yang berada tinggi di atas arsy. Jadi Allah lah yang menyembuhkan, ya, karena Allah yang mengirimkan penyakit juga, itu Allah yang menyembuhkan, hanya Allah. Jadi kita sebagai manusia berusaha sebaik mungkin, karena Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga suatu kaum itu mengubah keadaan mereka. Ya, jadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka itu berusaha untuk berubahnya ya. Jadi kalau sakit ya berobat ya. Next. Nah, kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama kita akan membahas dasar teori dari Breaking Bad News ini bagaimana. Kemudian kita akan menghafalkan prosedurnya, nanti kemudian kita akan evaluasi di pertemuan kedua ya. Nanti kalian membuat video, kemudian kalian rekam bagaimana kalian menyampaikan breaking bad news ya, kemudian nanti kita akan lakukan evaluasi. Terus ya. Nah, jadi ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah ya. Jadi menyampaikan kabar buruk itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, ada seninya. Jadi kalau kita langsung menyampaikan tanpa keterampilan, nanti bisa menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kabarnya sudah kita berikan kabar buruk, ditambah kita penyampaiannya tidak baik, yaitu nanti tentu akan berakibat yang lebih merugikan bagi pasiennya. Ya, nah, jadi kabar buruk itu adalah kabar yang sebenarnya pasien tidak mengharapkan. Ya, nah, jadi dia mengharapkan sesuatu, misalkan kesembuhan atau yang lain, tetapi kenyataannya prognosis yang kita dapatkan itu bertentangan dengan harapan pasien. Nah, tentu akan menjadi masalah apabila disampaikan tidak baik. Ya, pasien itu terdiagnosa dengan penyakit-penyakit kronis, keganasan, ya, atau pemeriksaan yang tidak normal, misalkan ya. Pada saat ini misalkan pada pandemi COVID-19 ya, pasien itu kita sampaikan dia terinfeksi COVID-19, terinfeksi virus corona. Nah, itu merupakan
kabar yang buruk. Nah, kita dalam menyampaikannya harus dengan baik, ya. Atau juga misalkan kena penyakit kronis, misalkan HIV, ya. Kemudian harus dioperasi karena penyakitnya memang parah, ya. Misalkan dia itu kena kanker kolon, kemudian harus dilakukan kolonektomi, kolonnya diangkat, kemudian dia dibuatkan lubang di perutnya atau stoma seperti itu. Nah, itu kan merupakan kabar buruk, ya. Nah, seorang dokter dalam menyampaikannya harus mempunyai strategi tentunya. Nah, strategi yang kita punya yaitu SPIKES, ya. Strateginya disingkat dengan SPIKES, ya, yaitu SPIKES. Nah, ini harus diingat, ya, sehingga kita nanti waktu sudah menjadi dokter, ya, adik-adik sekalian selalu ingat. Jadi ada step-stepnya. Yang S itu adalah setting up, ya. Pertama nanti kita akan persiapkan dulu, ya, di setting dulu. Kemudian yang kedua adalah patient perception. Kita akan menilai bagaimana persepsi pasien. Kemudian yang ketiga, invitation to share information. Kita nanti akan mencoba untuk mengundang pasien berkomentar, ya, memberikan komentar pasiennya nanti terhadap persiapan dirinya, ya. Kemudian yang keempat adalah knowledge transmission. Jadi kita memberikan pengetahuan yang benar mengenai penyakitnya kepada pasien. Dan yang E itu adalah explore emotion dan empathize, ya. Jadi kita mengeksplorasi emosi pasien dan kita mengungkapkan rasa empati pada pasien, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kita melakukan summarize, kita merangkum dan kita merancang strategi, ya, bagaimana agar pasien ini tidak bertambah buruk keadaannya, ya, seperti itu. Next. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, kabar buruk ini adalah kabar yang bertentangan dengan harapan pasien. Ya, jadi pasien itu tentu berharap akan sembuh. Begitu juga yang melakukan general check up, mereka pasti berharap keadaan mereka baik-baik saja, tidak ada gangguan. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang akan dialami. Ya, contohnya misalkan itu pasien yang terdiagnosa kena penyakit yang sudah gawat, yang sudah kronis, ya, terminal illness. Misalkan ini kemarin ada pasien, dia itu bapak-bapak sudah beberapa bulan BAB-nya berdarah, kemudian BAB-nya keras, ya, dia tidak pernah periksa. Nah, sewaktu kita periksa, kemudian kita lakukan USG, ya. Nah, kita menemukan adanya massa, ya, kemudian melakukan biopsi dan ternyata dia mengidap kanker kolon stadium 3. Jadi harus diangkat kolonnya dan dilakukan pemotongan kolon serta dilakukan pembuatan lubang di ininya, di abdomennya, ya, sehingga dia nanti akan BAB lewat dinding abdomen melalui lubang yang bernama stoma. Nah, ini tentu kabar yang buruk baik bagi pasien itu sendiri maupun bagi keluarganya. Nah, kita harus menyampaikan kabarnya ini dengan cara yang ma'ruf, yang benar, yang baik, ya, sehingga pasiennya tidak patah semangat mungkin, ya, tidak tambah kaget, ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan keganasan. Misalkan kita tahu bahwa kanker payudara itu ganas, ya. Jadi kalau pasien sudah kanker payudara yang ganas, 5-year survival rate-nya sangat rendah, ya. Biasanya dalam 3 tahun yang kena kanker payudara stadium 3 itu akan meninggal dalam 3 tahun biasanya, ya. Nah, ini kita juga harus mengabarkan kepada pasien, mempersiapkan pasien dan keluarganya bagaimana menerima keadaan tersebut, ya. Nah, ini juga kita harus melakukan melakukan penyampaian kabar buruk ini dengan aturan tentu. Slide selanjutnya silakan.
Nah, dalam menyampaikan kabar buruk ini terkadang ini menjadi sulit bagi beberapa orang ya, terutama bagi dokter yang belum berpengalaman. Jadi seorang dokter itu dikatakan berpengalaman minimal dia itu prakteknya 5 tahun. Jadi dokter-dokter muda yang baru berpraktek ya, yang baru setahun 2 tahun itu ya belum berpengalaman dinilai ya, karena dunia kedokteran ini sangat luas ya. Jadi memang perlu banyak jam terbang. Nah, setelah 5 tahun berpraktek, dokter itu baru matang, ya. Jadi memang perlu pengalaman, ya, kemudian perlu knowledge yang luas. Karena pengalaman itu salah satu guru yang sangat penting, ya, sangat bermanfaat, ya. Nah, kemudian kadang masalahnya itu ada pada pasien. Jadi pasiennya berusia muda, ya, berusia muda secara emosional dia belum matang misalkan ya, seorang remaja atau orang dewasa muda kadang-kadang mereka tidak sanggup menerima kenyataan yang pahit mungkin ya, mungkin mereka harus diamputasi kakinya akibat kecelakaan. Nah itu kan pada orang muda banyak terjadi itu kecelakaan yang menyebabkan komplikasi, dia harus diamputasi atau apa. Nah ini kita harus bisa menyampaikan dengan cara yang tepat ya. Kemudian yang menjadi penyulit juga adalah terbatasnya harapan keberhasilan terapi. Jadi pada pasien-pasien yang penyakit kronis yang sudah di terminal illness ini akan sangat ini ya, sangat sulit. Dan kemudian yang kedua, pasien itu berhak tahu kebenaran. Jadi seorang dokter tidak boleh menyembunyikan rahasia tentang keadaan pasiennya itu sendiri ya kepada pasiennya. Jadi kalau pasiennya sakitnya parah, sudah terminal harus dikasih tahu kepada pasiennya. Jangan sampai mereka tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya. Terus kemudian secara etik dan legal dan secara hukum ya, dokter itu memang tidak boleh menahan informasi medis. Jadi walaupun informasi tersebut tidak mengenakan, merupakan berita buruk, itu harus disampaikan ya. Jadi kata Nabi itu kulul haqqu wal kana muron ya. Jadi kebenaran itu harus dikatakan walau terkadang itu pahit untuk diterima ya. Nah, jadi ini tetap harus disampaikan secara etika maupun secara hukum. Pasien itu harus tahu kondisi dia. Nah, kemudian kadang-kadang juga hasil klinisnya itu tidak sesuai ya. Jadi pasien mengharapkan informasi yang akurat untuk keputusan tepat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi hasil klinisnya itu ya tidak sesuai dengan harapan pasien ya. Terus nah, bagaimana prosedurnya ya? Jadi ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita setting up, jadi kita persiapkan bagaimana kita menyampaikannya ya. Jadi nanti kita ada persiapan bagi dokternya itu sendiri, kemudian persiapan pasiennya ya, persiapan tempat ya. Nah, nanti akan ada, nanti kita jelaskan. Kemudian yang P, kita harus ini ya, menggali persepsi pasien terhadap penyakitnya itu sendiri atau kondisinya sendiri. Yang ketiga adalah kita akan mengundang pasien, menggugah pasien untuk saling berbagi informasi ya. Kemudian dokter juga harus melakukan transmisi ilmu pengetahuan. Jadi memberikan pasien itu informasi dan ilmu ya. Ilmu ini seorang dokter ya harus menguasai ilmu kedokteran pasti ya sesuai dengan kompetensinya, dan dokter juga harus menguasai ilmu agama ya. Jadi agama ini penting ya. Jadi dengan agama manusia akan merasa tenang ya. Karena agama ini ya penyelamat kita ya. Jadi kalian juga harus tahu dalil-dalil yang memang berhubungan dengan keadaan musibah atau keadaan yang tidak mengenakan ya. Nah, kemudian kita lakukan explore, kita melakukan eksplorasi terhadap emosi dari pasien, kemudian kita juga memberikan rasa empati kepada pasien. Nah, ya. Jadi empati itu adalah suatu perasaan di mana kita sebagai dokter juga mengerti posisi pasien. Jadi kita mengerti bahwa sakit itu tidak enak ya. Kemudian kita mengerti juga bagaimana
perasaan pasien apabila mereka di dalam kondisi yang terminal gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita lakukan yang summarize dan strategize. Ya, jadi kita melakukan membuat kesimpulan dari pertemuan kita itu dan merancang strategi untuk kedepannya bagaimana, ya. Jadi merancang strategi bersama pasien untuk kedepannya agar keadaan yang buruk ini bisa ditangani dengan baik seperti itu. Selanjutnya, nah yang pertama setting up ya. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya karena kalau tanpa persiapan sesuatu itu ya akan berjalan dengan tidak mulus ya. Jadi harus dilakukan persiapan semuanya. Yang pertama adalah persiapan diri sendiri ya. Jadi dokter dalam menyampaikan berita buruk itu harus mempersiapkan mentalnya dulu. Jangan sampai dokternya itu sendiri mudah terbawa ya, ikut larut dalam emosi pasien. Pasiennya nangis, dokternya lebih kencang nanti nangisnya. Itu nggak boleh. Ya, jadi dokter itu memang harus punya mental yang kuat ya. Nah, tapi kita walaupun kita mentalnya kuat tetap harus mempunyai empati ya kepada pasien. Jadi kita seakan-akan kita ikut merasakan apa yang pasien rasakan ya. Nah, bukan simpati. Kalau simpati itu rasa kasihan ya seperti itu, bukan. Jadi kita tunjukkan kepada pasien bahwa kita memahami kondisi pasien, bahwa pasien ini memang dalam keadaan diberikan cobaan yang berat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita perkenalkan diri ya. Kita perkenalkan diri kepada pasien ya. Ini penting ya. Jadi kalau pasien udah kenal sama kita, dia tahu kita itu berkompetensi terhadap penyakitnya. Kita itu adalah orang yang mempunyai kompetensi dan pengalaman ya. Misalkan perkenalkan Ibu, saya Dokter Sazili misalkan ya. Saya dokter umum ya. Saya sudah bekerja selama 15 tahun mungkin ya. Diceritakan ya. Jadi dia harus kenal sama kita. Yang harus dihindari adalah kita jangan tampak gugup di depan pasien ya. Orang itu terlihat gugup kalau dia misalkan selalu memandang ke bawah misalkan ya, atau dia selalu memegang hidung, memegang kepala gitu ya. Itu menandakan orang yang sedang gugup ya. Kemudian ya mungkin nanti juga waktu menyampaikan berita buruk akan ada tangisan mungkin dari pasien ya. Jadi atau keluarga pasien. Nah, jadi dokter itu harus menyiapkan tisu, ini tipsnya ya, baik di meja maupun di sakunya ya. Terus nah, kemudian dalam menyampaikan berita yang tidak mengenakan ini, kita harus menyeting tempat ya. Jangan sampai kita menyampaikan berita itu di muka umum ya. Karena mungkin saja berita buruk ini adalah suatu aib bagi pasien. Nah, kita tidak boleh menyampaikan aib atau keadaan yang jelek terhadap diri pasien itu di muka umum ya. Jadi harus disetting di tempat yang rahasia ya. Jadi cuma ada beberapa orang, mungkin satu orang dokternya ditemani dengan asisten dan pasien, atau boleh juga dari satu orang keluarga pasien. Dan juga nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu ramai. Nanti kalau terlalu ramai kita harus menjaga emosi masing-masing orang. Ada 5-6 orang yang sedang berhadapan itu kan emosinya kita harus jaga semua ya. Nah, jadi sebaiknya cuma 3 orang saja ya. Jadi dokter dengan asistennya dengan pasien, atau boleh juga dokter, pasien sama satu orang keluarga pasien seperti itu ya. Jadi kita harus melibatkan pendamping. Baik itu dari keluarga terdekat pasien, perawat atau asisten dokter atau dokter muda boleh ya. Nah, kemudian itu harus di tempat yang tertutup, tidak di tempat umum atau di tempat yang ramai ya. Terus nah, kemudian posisi duduk ya. Nah, posisi duduk sebaiknya sama tinggi ya, sama tinggi. Jadi pasien itu dipersilakan duduk. Jangan pasien duduk kita berdiri atau sebaliknya kita duduk pasiennya berdiri, jangan. Ya, jadi sama-sama duduk posisinya harus ya. Karena orang itu kalau emosi dia cenderung berdiri ya. Nah, tetapi kalau dia duduk dia akan lebih tenang ya. Sebagaimana kata Nabi, kalau kita marah kita dalam posisi berdiri kita duduk. Ya, jadi agak sedikit lebih tenang ya. Kemudian kita coba bangun hubungan antara dokter pasien ya. Jadi kita bangun hubungan yang baik antara dokter pasien, yaitu hubungan yang setara ya.
hubungan yang saling menghormati, dan kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Ya, dokter punya hak, begitu juga pasien punya hak. Ya, dokter punya kewajiban, juga pasien juga punya kewajiban. Kemudian kita perlu menunjukkan rasa empati ya kepada pasien. Terus, nah kemudian kita mencoba untuk mendengarkan, ya, listening. Jangan kita memotong kata-kata pasien kalau memang pasiennya sedang berbicara yang penting, ya. Kemudian kita lakukan pengulangan, ya, repetisi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu memberikan nasihat, dia mengulangnya sampai 3 kali kadang-kadang, ya. Nah, jadi biar ingat. Nah, kadang-kadang penjelasan kita itu perlu diulang. Jadi jangan terlalu cepat sehingga pasien sulit untuk memahami apa yang kita jelaskan, ya. Nah, kemudian kita juga harus mengingat adanya aspek availability, ya, di mana dokter itu harus menyempatkan waktunya menyampaikan sendiri. Jangan sampai disampaikan melalui SMS, berita buruk itu, ya, atau via email saja gitu, ya, atau via media sosial yang lain, ya jangan, ya. Kalau bisa harus berhadapan secara langsung. Dari mulai awal sampai dengan pada di akhirnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menggali persepsi pasien itu sendiri. Ya, jadi tanyakan sejauh mana informasi yang pasien ketahui mengenai penyakitnya. Ya, misalkan pasien itu kena kanker kolon tadi, ya. Nah, kita tanya dengan bapak tersebut, Bapak pernah mendengar gak tentang penyakit kanker gitu, ya. Nah, kemudian atau Bapak pernah tahu nggak mengapa kami lakukan pemeriksaan biopsi kemarin gitu misalkan, ya. Nah, jadi kita tanyakan sejauh mana pasien ini tahu mengenai penyakitnya, ya. Jangan sampai pasien itu nggak paham penyakitnya itu penyakit apa, ya. Kemudian yang kedua, tanyakan juga bagaimana harapan pasien terhadap hasil pengobatan, ya. Nah, tanyakan juga jadi menurut Bapak kira-kira penyakit Bapak ini bagaimana, Pak? Apakah parah, apakah ini, ya, apakah ringan gitu, ya. Jadi ditanyakan persepsi pasien. Yang pertama tadi tanyakan informasi yang pasien pahami mengenai penyakitnya, yang kedua tanyakan bagaimana harapannya terhadap hasil pengobatannya nanti, ya. Terus kemudian tanyakan perkiraan pasien terhadap hasil medikasi, ya. Nah, ini penting juga, ya. Jadi agar pasien itu mengetahui bagaimana persepsi pasien terhadap keadaannya, ya. Jadi ini kita menilai kesiapan pasien. Jadi dengan tidak langsung kita menilai kesiapan pasien, kesiapan mental pasien untuk menerima keadaan. Jadi kita tanyakan perkiraan pasien terhadap hasil pengobatannya, ya. Jadi tanyakan, Bapak kira-kira bagaimana ini ke depannya menurut Bapak? Apakah pengobatan kita ini apakah penyakit Bapak ini bisa kita tangani atau bagaimana seperti itu, ya. Tanyakan seperti itu. Terus, nah langkah ketiga, kita mengundang pasien untuk saling berbagi informasi, ya. Nah, tanyakan kepada pasien, apakah pasien ingin tahu perkembangan penyakitnya atau tidak, ya. Jadi ditanyakan, Bapak, ini kan sudah kunjungan Bapak yang kedua, ketiga, atau keempat, ya. Apakah Bapak ingin tahu bagaimana perkembangan penyakit Bapak ini gitu, ya. Ditanyakan seperti itu, ya. Apakah pasien ingin tahu perkembangan penyakitnya atau tidak, ya. Nah, kemudian tanyakan sejauh mana dia ingin tahu, ya. Jadi setelah kita tanyakan apakah ingin tahu atau tidak tentang penyakitnya, tanyakan, Bapak pengen tahu informasi ini sejauh mana? Apakah dengan secara mendetil atau secara umum saja gitu, ya, ditanyakan. Ya, terus nomor 4 ya knowledge transmission. Jadi yang pertama kita harus harus ada pembukaan. Jadi harus ada kata-kata kabar buruk yang akan disampaikan kepada pasien itu, ya. Sebagai pembukaannya kita harus menyiapkan kalimat yang halus, ya.
Kemudian ini berupa ini ya, ibarat polisi itu ya, dia melakukan tembakan peringatan. Nah, jadi sebelum kita sampaikan kabar buruknya, kita harus berikan tembakan peringatan yang pertama-tama ya. Jadi kita siapkan dulu mental pasien untuk menerima kabar buruk yang akan kita sampaikan. Nah, ini bisa dengan kalimat yang halus, misalkan Bapak mohon maaf, ini ada berita yang kurang baik, tetapi ini kita harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ya. Atau juga mungkin juga Bapak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, akan ada beberapa hal yang mungkin Bapak tidak sesuai dengan harapan Bapak yang akan kita sampaikan. Nah, jadi katakan dengan kata-kata yang halus, ya. Jangan langsung mengatakan to the point, nggak boleh. Jadi harus ada tadi seperti tembakan peringatan oleh polisi ya. Jadi harus diperingatkan dulu, dipersiapkan dulu bahwa pasien nanti akan mendengar hal-hal yang mungkin bertentangan dengan harapannya. Nah, kemudian gunakan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Jangan sampai kita memberikan bahasa-bahasa yang medis, yang berat-berat, nggak boleh bahasa yang berat ya. Misalkan Bapak harus menjalani kemoterapi. Kemoterapi kan nggak ngerti, Pak. Sebagian orang nggak ngerti. Jadi dihindari jargon-jargon atau istilah-istilah medis yang sulit dimengerti oleh pasien. Nah, kemudian menjadi kendala juga kalau pasien dan dokternya tidak satu bahasa. Ya, misalkan pasien berbicara bahasa daerah, dokternya nggak ngerti bahasa daerah tersebut. Makanya perlu penerjemah yang kompeten, ya. Jadi penerjemah yang betul-betul mengerti, yang bisa menjembatani antara dokter dengan pasiennya. Jadi penerjemah itu ngerti bahasa daerah tersebut, harus ngerti gitu. Terus ya, nah kemudian informasi yang disampaikan nggak boleh langsung, ya harus sedikit-sedikit dulu bertahap, ya. Kemudian sambil menyampaikan informasi kita nilai ekspresi pasien, tanggapan pasien, ya. Kemudian kita sempatkan waktu untuk pasien bertanya, ya. Jadi kalau praktek itu ya minimal sesi antara dokter dengan pasien ya paling tidak 15 menit ya, paling lama ya. Paling sedikit ya 10 menit. Ya, jangan kurang dari 10 menit karena kalau kurang dari 10 menit itu tidak akan cukup waktunya. Pasien akan merasa dia tidak diberikan kesempatan bertanya atau tidak diberikan penjelasan yang cukup ya kalau kurang dari 10 menit. Jadi yang idealnya di tengah-tengahnya, 12 menit itu ideal ya. Paling lama 15 menit, paling sedikit 10 menit. Nah, ini bila pasien tampak terguncang, ya tambahkan beberapa kemungkinan ya informasi, kemudian nasihat. Nah, ini perlu ditambahkan ya. Jadi seorang dokter itu ya harus menguasai dalil-dalil yang mengenai musibah ya. Misalkan kasih tahu kepada pasien bahwasanya tadi seperti hadis yang saya sebutkan di depan tadi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adza wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Ya, nah jadi bagi seorang muslim itu ya tidaklah dia ditimpa oleh suatu penyakit, oleh suatu gangguan, oleh rasa lelah, rasa sedih, ya. Bahkan apabila dia tertusuk kakinya oleh duri di jalan, ya, dia merasa ikhlas, ya, dia mengharapkan keridhaan Allah dan dia menerima takdir dari Allah itu, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan dengan perantara dia sabar tadi, ya. Jadi dengan cobaan-cobaan ini yang diberikan oleh Allah, kalau kita bersabar, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Ya, nah, ini perlu kita sebagai dokter memahami dalil-dalil ini. Ya, kemudian pertimbangkan menyampaikan kabar buruk di lain waktu. Kalau pasiennya kita nilai nggak siap pada hari itu, dia menerima informasi yang kita berikan ya dari ekspresinya sudah sedih, ya, kemudian tanggapannya sudah nggak enak, ya. Nah, kira-kira kata kita, oh ini pasien nggak siap nih menerima kabar buruk yang akan kita berikan. Ya, kita bisa menundanya, ya. Bapak mungkin beberapa hari lagi, 3 hari atau 4 hari lagi Bapak kesini lagi, ya. Kita akan jelaskan tentang penyakit Bapak seperti itu, ya. Jadi kalau pasien nggak siap, ya jangan dipaksakan, ya.
Begitu juga kalau kalian nggak siap. Kalau kalian belum siap menyampaikan, mungkin pasiennya orang dekat atau orang yang berpengaruh ya, atau orang yang pokoknya yang ini yang spesial mungkin ya. Kalian nggak siap ya sudah, lain waktu sampaikan, persiapkan diri dulu ya. Terus nah, kemudian menyampaikan informasi harus intonasi yang jelas ya, namun lembut. Nggak boleh kita nadanya keras ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Ya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya, ya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidak akan kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperjeleknya, ya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus dengan lemah lembut, ya. Apalagi pasien lagi sakit, ya, lagi sedih. Nah, jadi harus disampaikan dengan lemah lembut, kata-kata yang halus, ya. Nah, kemudian lakukan pemilihan kata-kata dan penyampaian kalimat yang membuat pasien putus asa atau membuat pasien marah, ya. Jangan sampai menyalahkan pasien. Inilah Bapak ini, ya. Sudah parah ini baru ke sini, gitu misalkan seperti itu. Nah, kan? Nah, misalkan seperti itu ya. Atau tuh kan? Nah, jangan seperti itu. Jangan sampai kita memberikan kata-kata yang malah membuat pasien putus asa atau membuat dia malah marah, seolah-olah disalahkan dengan kondisinya. Tuh kan, karena ini kan karena misalkan merokok kan udah dibilangin dari dulu jangan merokok, kan akhirnya seperti ini karena kanker paru-paru. Nah, enak nggak Pak? Nah, jangan seperti itu, ya. Nggak boleh kita menyalahkan, ya, karena kejadiannya sudah terjadi. Kalau kita mau menasehati promosi kesehatan, bukan di sini tempatnya. Ini sudah terjadi kejadian buruknya, ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan promosi kesehatan, misalkan jangan merokok, itu di tempat yang lain, bukan di sini. Ya, tetapi ke depan memang rokoknya harus berhenti Pak, seperti itu ya, tapi jangan menyalahkan pasien. Ya. Nah, kemudian hindari kalimat ini nih, maaf kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa Pak, gitu. Ya. Nah, itu kalimat ini harus dihindari, ya. Karena segala penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit itu ada obatnya. Allah juga menurunkan obatnya, pasti ada. Nah, kecuali penyakit tua, ya. Kalau tua sih nggak ada obatnya, ya tua memang sudah umurnya itu nggak bisa lagi, ya. Jantung yang sudah tua nggak bisa lagi kembali muda, ya. Itu merupakan kebijaksanaan Allah, ya. Hikmah dari Allah. Makanya manusia itu harus ingat waktu masih muda harus dimanfaatkan waktunya dengan baik, ya. Tuh, belajar agama, belajar ilmu dunia, beramal soleh, ya seperti itu. Terus, nah kemudian kita melakukan eksplorasi emosi dan empati, ya. Nah kita harus mengetahui respon emosi pasien. Nah ini merupakan tantangan tersendiri ini. Kadang ada pasien yang cenderung diam, ya. Dia orangnya tertutup, ya. Kadang pasien ada yang skeptis dia tidak mudah percaya, ya. Dari cara pandangnya, memandangnya aja dia sudah curiga kepada orang lain, ya. Kemudian ada pasien yang melankolis, mungkin yang sering nangis, mudah nangis gitu. Ada pasien yang agresif, yang sering marah, ya, karena dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, kaya misalkan ya, atau berpengaruh. Nah, dia kadang merasa tinggi, diberikan nasihat dia tidak mau. Nah, ini kita harus ini ya, kita harus pinter-pinter ini. Kalau pasiennya tidak kooperatif, lebih baik nggak usah disampaikan. Ya, misalkan ternyata pasiennya itu pemarah atau apa. Nanti kalau kita sampaikan sesuatu, mungkin kita nilai nanti akan membahayakan kita. Boleh kita sebagai dokter menolak, ya. Jadi menolak dan kita mengakhiri hubungan dokter pasien dengan orang-orang seperti itu bisa, ya, karena kita punya hak. Terus. Nah, kemudian untuk mengetahui emosi pasien itu bisa kita yang pertama kita amati, ya, mengamati ekspresi dan emosi pasien. Lihat apakah dia sedih, diam atau shock, ya. Nah, kemudian sejauh mana kondisinya, ya. Kita nilai itu, ya. Jadi kita tanya, ya, bagaimana Bapak, ya, apakah Bapak memikirkan sesuatu, ya. Nah, terus selanjutnya
Kemudian kita identifikasi apa yang mendasari ininya ya. Informasi mana yang menyebabkan dia berubah emosinya, mungkin ada kata-kata kita yang salah juga dalam menyampaikan ya. Kita juga harus minta maaf kalau ada kata-kata kita yang terlalu kasar misalkan ya. Nah, kemudian setelah memberikan pasien waktu untuk mengekspresikan emosinya, dokter kemudian dapat memberitahukan bahwa dia ikut merasakan penderitaan pasien ya. Jadi Bapak, kami tahu memang penyakit Bapak ini berat ya dan tidak enak. Ini merupakan ujian dari Allah untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak bersabar, didoakan ya pasiennya ya. Jadi kita tunjukkan rasa empati kepada kita ya, kepada pasien. Terus, nah kemudian yang terakhir ya kita lakukan summarize ya dan strategize ya. Kita melakukan membuat kesimpulan ya. Jadi diakhiri percakapannya kita mereview kembali ya. Nah, kemudian kita simpulkan tadi Bapak, apakah Bapak sudah mengerti bagaimana kondisi kesehatan Bapak seperti itu ya? Apakah Bapak sudah mengerti diagnosis yang kita buat gitu ya? Apakah Bapak sudah mengerti tindakan apa yang akan kita lakukan ke depan seperti itu? Ya, jadi dilakukan review kembali ya. Kemudian jangan lupa simpulkan tanggapan pasien selama kabar buruk disampaikan. Jadi kami menyimpulkan Bapak sudah mengerti gitu ya dengan kondisi Bapak gitu. Kemudian berikan kesempatan bertanya kepada pasien. Jadi setelah kita lakukan ini Pak, penyampaian informasi ini mungkin ada bagi yang Bapak tidak ngerti dari penjelasan saya, seperti tanyakan. Kemudian apakah Bapak mempunyai pertanyaan ya? Nah, jadi kita berikan pasien kesempatan bertanya. Kemudian berikan feedback ya, Bapak harus bersabar ya, karena kata bilang ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairan wa ma dzaka li ahadin illa limu in asabathu syarra'u syakara wa kana khairan lahu wa in asabathum darra'u sabara wa kana khairan lahu. Ya, katakanlah bahwasanya kata Nabi Muhammad kan ya, sangat mengherankan perkara seorang yang beriman itu, seorang mukmin. Ya, sesungguhnya segala perkara bagi orang mukmin itu baik. Ya, enggak ada perkara yang buruk bagi dia. Ya. Dan apabila mukmin itu diberi cobaan yang enak, cobaan yang yang menyenangkan, misalkan diberikan harta, kedudukan dan lain-lain, dia bersyukur. Bila diberi kenikmatan, seorang muslim itu bersyukur. Jadi dia tetap beribadah kepada Allah, bertambah ketakwaannya, ya diberikan kesehatan seperti itu. Dan apabila diberi cobaan, diberi musibah, maka dia bersabar. Nah, jadi bersabar ini tawakal kepada Allah, menerima, kemudian berusaha memperbaiki keadaan. Ya, jadi mukmin itu ada dua kendaraannya, mobilnya ada dua. Mobil pertama adalah bersyukur. Kalau kita diberi kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberi cobaan, kita bersabar, ya, tetap menjalankan aturan Allah, menerima, pasrah, berdoa, berusaha, ya, seperti itu. Nah, kemudian dokumentasikan percakapannya dalam rekam medis pasien, ya. Jadi sudah didokumentasikan pada hari ini dilakukan breaking bad news, menyampaikan kondisi pasien atau menyampaikan rencana tindakan medis dan lain-lain. Nah, kemudian diskusikan rencana tindak lanjutnya, ya, bagaimana? Ya, jadi setelah disampaikan tadi, misalkan pada pasien yang kita diagnosis kanker kolon stadium 3, Bapak sudah didiagnosis dengan kolon stadium 3. Ini rencananya ke depan saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis. Nanti kita akan berikan surat rujukannya, kemudian dokternya juga kita telepon rumah sakit, ya. Nah, jadi kedepannya Bapak harap segera menghubungi dokter ini, ya, seperti itu. Kemudian kita kasih tahu juga Bapak ini ya memang secara ilmu kedokteran, ya kalau penyakit kanker stadium 3 ini harus melakukan operasi pemotongan kolon, kemudian dilakukan kemoterapi. Jadi jalannya itu yang terbaik menurut ilmu kita ya ini gitu. Dan tidak ada jalan lain selain ini. Jadi kita mohon Bapak dan keluarga bekerja sama
ya. Nah, ini rencana ke depannya, tindak lanjutnya mungkin kita telepon atau kita hubungin beberapa hari kemudian, bagaimana Bapak sudah kontrol ke dokter spesialis bedah digestif atau belum? Sudah bagaimana? Selanjutnya nanti checklistnya ya yang harus kalian ini ya. Jadi kalian menyampaikannya harus berurutan ya. Ini dilatih. Jadi kalau kalian sudah tahu ini, sudah pernah berlatih seperti ini, ya kemudian kalian ulang-ulang ya, nanti waktu praktik kalian akan terbiasa. Jadi sudah terkondisi, namanya skill ya. Skill itu akan semakin baik apabila terus berlatih. Ya, seorang petinju aja latihan terus. Ya, seorang pebulu tangkis dia tiap hari latihan. Nah, begitu juga dokter ya harus selalu belajar, selalu diulang ya, belajar dari pengalaman seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak boleh putus belajar ya karena ilmu itu hidup dengan diulang ya. Hayatumi bil ya, ilmu itu akan hidup dengan cara diulang atau dipelajari kembali ya. Yang pertama perkenalkan diri tadi ya, kemudian jaga privasi pasien, menyampaikan di tempat privasi, tempat khusus umum. Kemudian harus ada pendamping. Dan kalian cuma berdua aja dengan pasiennya. Pendampingnya boleh dari kita, dari asisten, perawat, dokter muda, atau dari keluarga pasien. Kemudian disampaikan harus duduk, ya. Kalau dia nggak mampu duduk, berbaring. Jangan berdiri menyampaikan berita buruk, ya harus duduk sama-sama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggali persepsi dari pasien, ya. Setelah kita lakukan setting, ya, kemudian kita gali persepsi dari pasien, bagaimana di sini. Nah, langkah ketiga setelah tadi kita meminta pasien, langkah ketiga adalah kita mengundang pasien untuk membagikan informasi. Jadi menilai bagaimana pengetahuan pasien mengenai penyakit tersebut ya atau mengenai kondisi medis tersebut. Nah, kemudian yang keempat baru kita melakukan penyampaian berita buruknya. Yang pertama kita lakukan tadi warning shot ya, tembakan peringatan sebagai pembuka. Jadi kata-katanya Bapak, saya harap Bapak bersabar karena saya akan ini ya menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan harapan Bapak seperti itu. Nah, ini kata-kata warning shot ini tujuannya untuk menyiapkan pasien biar dia tidak kaget ya. Nah, kemudian gunakan bahasa sama dengan pasien dan hindari penggunaan istilah-istilah medis yang sulit dimengerti. Kemudian informasinya harus bertahap, runut jadi ya, jangan tiba-tiba langkulan tapi harus ada diruntut bertahap. Terus kita harus menunjukkan empati kepada pasien ya, kita tunjukkan bahwa kita juga mengerti kondisi pasien dan kemudian kita doakan bagus ya, Bapak saya mendoakan semoga Bapak diberikan kemudahan oleh sakitnya diangkat ya. Nah, kemudian dosa-dosanya diampuni seperti itu ya. Kemudian menggunakan bahasa nonverbal. Jadi kita melakukan kontak mata ya sekali dua kali, kemudian bahasa nonverbal lainnya, posisi tubuh ya, kita menunjukkan rasa empati ya. Nah, kemudian yang keenam kita lakukan summarize ya. Kita mendokumentasikan penyampaian rekam medisnya, kemudian kita bagaimana ke depan ya. Terus ya ada pertanyaan adik-adik? Silakan yang mau tanya, Dok. Namanya siapa? Mandiri, Dok. Nama saya Arif Isyapangesu dengan NPM 1718-01008, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya, baik, Dokter. Kita jadi dokter di langkah pertama di setting up the interview skill itu kan
kita harus prepare ourselves, persiapkan diri sendiri dulu. Nah, dalam untuk menyampaikan kabar-kabar buruknya, Dok. Nah, cuman kita juga diminta untuk menutupi informasi kepada pasien. Saya mau bertanya, Dok, di sini kan di invitation to share information, kalau misalnya dia menyatakan diri belum siap untuk diberikan informasi, kira-kira kalau misalnya langkah kita sebagai dokter ini baiknya bagaimana ya, Dok, jika kita boleh menutup informasi, tapi dari pasiennya sendiri tidak mau informasi hal tersebut, apakah kita menunggu hingga pasien ini sampai mau mendapatkan informasi, atau kita berikan informasi ke keluarga dulu, atau baiknya bagaimana, Dok? Ya mungkin itu sih, Dok, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Arif, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi dokter punya hak, punya kewajiban, pasti juga punya hak, punya kewajiban ya. Nah, salah satu dari hak pasien adalah menerima informasi yang benar, yang sesungguhnya mengenai dirinya ya. Dan itu merupakan kewajiban bagi dokter. Dokter wajib kalau pasiennya meminta ya, pasiennya yang detail. Nah, tetapi kalau pasiennya tidak pengen tahu kondisinya, ya, sudahlah dok, saya pokoknya mau berobat aja, saya nggak mau tahu penyakit saya separah mana, saya mau berobat sama dokter, ya, saya tawakal kepada Allah, dengan bertawakal itu saya mau berusaha berobat, ya, gitu. Nah itu ya sudah, nggak usah dikasih tahu. Kalau pasiennya nggak siap, ya, jadi kita menyampaikan apa yang pasien ingin tahu. Kan tadi kan kita tanya kepada pasien, Bapak pengen tahu penyakit Bapak ini atau Ibu pengen tahu penyakit Ibu ini sejauh mana? Apakah secara mendetail atau secara umum saja? Kalau dia tidak pengen tahu ya sudah, nggak usah disampaikan ya. Jadi memang pasiennya udah tidak berkewajiban untuk penjelasan ya dengan detail ya. Jadi kita ikuti aja, pasiennya mau tahu penyakitnya itu sejauh mana ya. Kalau sampai rinci ya kita rinci ya. Nah, jadi kalau kita ikuti pasiennya mau rinci atau tidak, seperti itu Arif. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada yang lain atau Arif juga ada pertanyaan lagi, boleh? Izin bertanya dokter. Jadi ingat langkahnya tadi, speakers tadi ya, dari strategi dari awal ya, dari persiapan. Ada lagi yang mau bertanya? Nadia, Rara, Jessica, Mika, Hasna, Rio ada pertanyaan Rio? Cukup dok. Oke, ya mudah-mudahan apa yang kita kan bisa dimengerti. Kalian harus latihan, karena kalau tidak dilatih, ya kita tahu kalian itu ada kekurangan di mana. Nah nanti untuk pertemuan kedua, kalian harus presentasikan video yang kalian buat. Jadi kalian buat video mengenai penyampaian berita buruk, ya. Kasusnya bisa kasus terminal ill seperti kanker yang stadium akhir gitu ya, atau sakit penyakit kronis seperti diabetes boleh ya, atau perlu tindakan khusus seperti amputasi, operasi seperti itu, atau ya seperti yang COVID ya, bisa juga ini ya juga penyakitnya kalau tidak dengan baik ya. Jadi ininya skenarionya bebas, kalian jadi sebagai dokter, kemudian ada pasiennya dan ada pendampingnya satu, pendamping pasien ya. Nah, bisa jadi keluarga pasien atau pendamping dokter, bisa juga dokter muda atau apa gitu, orang nanti di dalam videonya itu ya, dibuat nanti dikumpulkan pada pertemuan kedua, nanti kita akan bahas dan ditayangkan. Kita akan lakukan evaluasi. Ya, mungkin itu saja ya pelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan, ada masalah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.